Cara memulai percakapan dengan siapapun. Untuk berbicara dengan orang lain, tidak cukup hanya mengetahui cara memulai percakapan dengan terampil dengan seseorang. Kamu harus dapat membuat orang tersebut terlibat dalam informasi yang menarik, dan sebaliknya menghindari kebiasaan percakapan yang buruk. Ini sebabnya, Gift menyusun panduan praktis tentang cara berbicara dengan siapapun tentang apapun. Nomor 1, tampil percaya diri. Tanpa rasa percaya diri, kamu mungkin akan kesulitan untuk mengucapkan kata pertama. Rasa percaya diri ini pun akan membuat kamu tidak khawatir akan gagal. Asal lawan bicara sudah memberikan respon pertama, topik obrolan pun akan semakin lancar. Nomor 2, perkenalan diri. Cara memulai pembicaraan paling mudah ketika berada dalam situasi orang-orang baru adalah dengan memperkenalkan diri. Tak hanya itu, cara ini juga akan memberikan ruang bagi lawan bicara untuk melakukan hal serupa. Setelah itu, mulailah menanyakan hal sederhana atau observasi singkat sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Nomor 3, tetap positif dan tetap berpikiran terbuka. Kerap kali, hal yang membuat seseorang merasa gentar atau ragu memulai pembicaraan adalah takut berbuat kesalahan. Merasa khawatir terus-menerus malah akan jadi penghalang bagi kamu. Ubah menjadi pikiran positif. Ingat pula bahwa ketika kamu sibuk dengan kekhawatiran akan salah berbicara, ini akan mengalihkan fokus dari apa yang tengah diperbincangkan. Jadi, akan jauh lebih baik fokus pada apa yang diucapkan lawan bicara dan respon tanpa khawatir berlebihan. Nomor 4, memuji. Kebanyakan orang suka mendengar ketika orang lain mengatakan hal-hal baik terhadap diri mereka. Memuji orang adalah cara yang bagus untuk memulai percakapan, dan itu juga cara yang bagus untuk mengingat seseorang dengan memuji seseorang atas sesuatu yang spesifik seperti senyumannya, perhiasannya, ataupun sepatunya. Jadi, tingkatkan peluang kamu untuk diingat dan disukai. Nomor 5, meminta bantuan. Kamu tidak harus memiliki kalimat pembuka yang bagus untuk memulai pembicaraan dengan seseorang. Kamu dapat memulai dengan meminta bantuan. Sebenarnya, itu bisa menjadi pembuka percakapan yang sangat berguna. Bahkan, jika kamu sudah tahu jawabannya atas pertanyaannya, pendekatan ini bisa menjadi cara yang bagus untuk memulai percakapan dengan seseorang karena kebanyakan orang suka merasa terbantu. Nomor 6, meminta pendapat mereka. Setiap orang memiliki pandangan mereka sendiri tentang dunia. Jadi, manfaatkan itu untuk keuntungan kamu dan mulailah bertanya tentang pemikiran mereka. Contohnya, apa pendapat kamu tentang tempat ini? Dengan subjek yang lebih ringan pada awalnya seperti makanan di sekitar kamu, minuman, atau musik. Ini akan memberi kamu inspirasi untuk memulai dengan cepat namun menarik percakapan jika orang tersebut terbuka untuk bercakap-cakap dengan kamu. Kamu dapat menyela dengan pendapat kamu sendiri agar percakapan tetap berjalan untuk referensi topik yang memiliki daya tarik timbal balik. Pendekatan lain yang berguna adalah merujuk pada sesuatu yang baru saja terjadi. Intinya adalah mencoba menjaga topik yang kamu rujuk relatif spesifik dengan membatasi diri kamu pada sesuatu yang spesifik. Kamu sebenarnya dapat membuka lebih banyak pintu untuk percakapan organik. Nomor 7, menggunakan humor halus. Menggunakan humor adalah cara bagus lainnya untuk memulai berbicara dengan seseorang pada saat yang tepat yang mungkin tidak kamu inginkan. Triknya di sini adalah menggunakan humor sebagai alat dan tidak menggunakan lelucon dengan mengorbankan orang lain. Kamu ingin membuat orang tertawa bersama kamu dan hindari bersikap kasar atau menghina dengan cara apapun. Pastikan humor kamu terkait kepercakapan atau acara jika kamu memiliki cerita yang sudah dilatih dan tunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Nomor 8, tanya pertanyaan terbuka. Orang umumnya suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Tidak selalu karena mereka egois, tetapi sering karena itu topik yang aman dan mereka jelas tahu betul.
Jika kamu kesulitan memikirkan apa yang harus dikatakan, cukup ajukan pertanyaan yang baik. Mengajukan pertanyaan menunjukkan tingkat minat pribadi dan menyebabkan orang lain merasa diperhatikan. Jadi, bagaimana kamu menemukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan? Hanya dengan memperhatikan dan mengamati orang tersebut dengan cermat? Untuk menemukan petunjuk, misalnya, jika mereka memiliki gaya rambut yang bagus, kamu dapat mengatakan, "Wah, rambut kamu terlihat bagus. Produk rambut apa yang kamu gunakan?" Kuncinya adalah mengajukan pertanyaan terbuka dan membuat mereka berbicara daripada mengajukan pertanyaan yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Ini memungkinkan orang tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut dan terus. Percakapan ini juga membantu kamu mengetahui lebih banyak tentang kepribadian mereka. Nomor 9, jangan menahan antusiasme kamu. Kecenderungan pertama kamu mungkin adalah untuk menekan energi dan antusiasme. Salah satunya seperti kamu memasukkan tangan kamu ke saku celana. Padahal saat kamu menunjukkan antusiasme melalui gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kamu berbicara dengan nada dan volume yang berbeda, ini memungkinkan percakapan lebih menarik dan kita semua lebih suka berada di sekitar seseorang yang menyenangkan dan energik daripada seseorang yang membosankan dan tidak bernyawa. Nomor 10, tahu kapan tidak untuk berbicara. Terkadang, diam bisa terasa canggung kecenderungan alami. Kamu mungkin untuk mengisi keheningan itu dengan obrolan, namun ada kalanya lebih baik tetap diam. Jika kamu bosan di pesawat, kamu mungkin ingin menghibur diri sendiri dengan berbicara dengan orang lain yang duduk di sebelah kamu, tetapi jika mereka memberi kamu isyarat sosial yang jelas menandakan bahwa mereka tidak tertarik untuk berbicara dengan kamu harus mencari cara lain untuk menghibur diri sendiri. Jika seseorang menghindari kontak mata, itu petanda bahwa mereka tidak ingin berbicara. Seseorang yang sedang membaca atau mendengarkan headphone mungkin juga tepat untuk tetap diam. Berbicara dengan orang asing dapat mengintimidasi. Pada intinya, kamu harus melihat situasi dan kondisi seseorang yang akan kamu ajak berbicara. Oke, itu tadi beberapa tips, semoga berguna untuk kamu. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan thank you for watching and have a nice day.